Hai, halo semua. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk bikin makanan yang lagi viral banget ya. Gosip-gosipnya kalau mau makan bisa antri berjam-jam. Jadi langsung aja kita buat sama-sama. Yang pertama kita mau bikin cetakannya dulu ya. Kita pakai kertas HVS biasa aja. Kita lipet selebar 6 cm. Aku pakai pisaunya zebra, ini pisaunya beneran tajam banget. Setelah dipotong-potong, kita langsung staples aja. Ini bahan-bahannya ada telur, aku pakai 2 butir, pastikan di suhu ruang ya. Lalu ada tepung terigu, aku pakai yang protein sedang. Selanjutnya aku punya gula halus, wajib ya pakai gula halus. Kalau enggak nanti pas dipanggang gulanya mencair, kuenya bakalan berlubang-lubang. Terus ada susu cair. Ini aja bahan utamanya. Untuk takarannya ini ya, bisa kalian lihat. Selanjutnya untuk bahan-bahan opsional ada vanilla essence, opsional sih tapi menurut aku penting banget untuk ngurangin amis telur ya. Lalu ada jeruk nipis, kalau nggak ada bisa diganti cuka dan kalau untuk jualan aku saranin pakai cream of tartar ya. Selanjutnya ini ada baking powder. Ini juga penting banget untuk kalau kalian jualan karena ini yang bisa mempertahankan tekstur kuenya kalau udah dingin masih tetap kokoh. Yang pertama aku mau pisahin putih sama kuning telur ya. Pastikan untuk mecahnya hati-hati ya, jangan sampai kuningnya bercampur di putihnya karena nanti bikin putihnya nggak mau ngembang. Ini aku campur semua bahan-bahan basahnya, susu sama kuning telur. Penting banget jangan dicemplungin langsung sama tepung karena kuning telur kalau ketemu sama tepung itu bakalan menggumpal, nanti jadinya nggak bagus. Kalau udah susu sama kuning telur menyatu baru kita masukin tepung terigunya. Dan tepung terigunya aku saranin kalian diayak dulu ya, biar menambahkan udara dan juga bikin gak ada gumpalan. Dikocok terus sampai benar-benar rata dan tercampur, lalu kita masukin vanilla essence. Ini penting banget ya vanilla essence-nya, terutama kalau kalian nggak pakai jeruk nipis, karena ini bikin aroma kuenya nanti wangi dan nggak terlalu berasa amis telur ya. Setelah tercampur rata semua, kita sisihin. Sekarang kita ke putih telur ya. Pastikan semua wadah yang kalian pakai, semua barang-barang yang bersentuhan sama putih telur ini nggak ada terkena minyak sama sekali. Selanjutnya setelah dikocok sebentar dan keluar buih-buih yang besar-besar kayak gini, kalian bisa masukin cream of tartar, jeruk nipis, ataupun cuka. Selanjutnya dimasukin sepertiga bagian dari gula halus, kita kocok lagi sampai buihnya itu jadi lebih kecil dari yang tadi. Kita masukin sepertiga gula ya, sepertiga kedua ya, kita masukin. Jadi tujuannya masukin bertahap biar ini kocokan putih telurnya tuh nggak kaget dan jadi ambles. Jadi kita seminimalisir mengurangi apa ya, bikin adonan ini kaget. Dan setelah kokoh, kita baru masukin sepertiga terakhir dari kocokan dari gulanya ya. Nah, kita baru berhenti ngocok kalau kita udah ke tahap stiff peak. Jadi kayak gini, kalau diangkat itu udah berjambul runcing kayak gini. Nih udah runcing ya dan ini kokoh banget. Tuh kalau kalian lihat ini udah jadi kayak kartun ombak gitu loh gambarnya. Dan kalau kalian balik itu nggak akan jatuh sama sekali nih. Nggak ada jatuh sama sekali. Jadi ini udah kokoh banget tapi juga nggak over mix. Jadi nggak terlalu banyak ngocoknya sampai nanti putih telurnya pecah kalau kalian kocok terlalu lama. Itu malah bikin nanti kuenya bakalan gampang kempis kalau udah dingin. Selanjutnya untuk nyampurnya kita tempered aja dulu.
Jadi diambil sedikit kocokan putih telurnya ke kuning telur, jadi sepertiga aja kurang lebih, terus kita kocok. Bukan dikocok sih, diaduk lipat ya. Jangan terlalu banyak, diusahakan seminimal mungkin untuk mengaduknya ya. Karena semakin banyak kita ngaduk, volumenya akan semakin turun. Lebih banyak udara yang bakalan keluar kalau kita terlalu banyak mengaduk. Jadi usahakan benar-benar sesedikit mungkin kita ngaduknya ya. Diaduk-aduk lagi, tapi jangan terlalu banyak dan gak usah terlalu kuat-kuat banget ngaduknya ya. Diaduk cukup pakai spatula, jangan pakai mixer lagi untuk ngaduk bagian ini. Kita aduk sampai nggak ada yang masih sendiri-sendiri gitu, putih sama kuning telurnya. Selanjutnya aku pakai piping bag. Kalau kalian nggak ada bisa pakai sendok nanti pas nuangnya, tapi aku saranin pakai piping bag karena bakalan bikin nanti jadi rapi nggak berantakan ya. Karena makanya kecil, jadi kalau pakai sendok dan kurang hati-hati bisa belepotan. Ini wajannya aku udah panasin pakai api yang benar-benar kecil, lalu aku ambil tisu dan dicelupin ke minyak, lalu aku usap-usapin ke wajannya. Usahakan pakai teflon ya biar nggak lengket, tapi tetap kita olesin pakai minyak. Jangan pernah sekali-sekali kita substitusi pakai butter atau margarin karena nanti bakalan gosong karena eh, titik bakar dari margarin dan mentega itu lebih rendah daripada minyak. Jadi nanti bakalan gosong nggak cantik. Ini kita masukin aja adonannya ke cetakannya yang kita buat tadi. Dan satu hal lagi, satu tips dari aku, jangan sampai penuh ngisinya. Jadi sisain sekitar 1 senti, karena nanti pas dipanggang, ini bakalan naik lagi si adonannya. Sekarang kita tutup dan biarin selama 5 menit. Jangan dibuka-buka, pakai api yang paling kecil. Ini setelah 5 menit, kita balik. Nih, kita balik hati-hati aja ngebaliknya. Terus kita akan tutup lagi dan dipanggang lagi selama 5 menit pakai api paling kecil. Nah, setelah 5 menit ini hasil ya. Kalau kalian yakin udah benar-benar matang, bisa kita angkat. Tapi kalau kalian gak yakin ada bagian sisinya yang belum matang, kalian bisa panggang lagi dengan cara dibaringin kayak gini. Jadi sisi-sisinya juga bakalan mateng. Jadi nanti hasil pinggiran dari kuenya itu bakalan udah benar-benar mateng ya. Dan kalau dilepas kayak gini bakalan mulus. Kalau masih mentah dikit aja itu nanti bakalan lengket di kertas ya. Ini hasilnya benar-benar jiggly, goyang-goyang kayak jelly. Bisa kita pindahin ke wadah, lalu aku pakein topping. Aku pakai topping tiramisu ya. Kalau kalian nggak ada topping tiramisu, punyanya coklat atau sukanya coklat, bisa juga dikasih topping coklat ataupun selai, ditaburin gula halus aja juga oke. Karena di kuenya udah enak banget rasanya. Nah, ini aku tunjukin ya, kalau dibelah dalamnya kayak gini. Tuh, lembut banget, beneran kayak makan awan. Ini hasilnya. Udah mateng semuanya, walaupun kita cuman pakai teflon ya, nggak pakai oven. Ini hasilnya super jiggly banget. Kita mau cicipin ya. Kita lihat dulu hasil dalamnya nih. Kita cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuenya beneran lembut ya, dan
Teksturnya bener-bener ringan, jadi cocok sih menurut aku kalau dipadanin sama topping yang cukup kuat kayak topping tiramisu ini, jadi saling melengkapi gitu. Oke, gitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Dadah!